Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika pertemuan yang keempat, materi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pangkat dan bentuk akar. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang keempat ini akan kita bahas tentang bentuk akar. Namun sebelum pelajaran kita mulai, perlu saya berpesan dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, tak kurang satu apapun, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah COVID-19 ini. Dan sekali lagi anak-anakku tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Baik, kita mulai anak-anak. Pangkat dan bentuk akar. Bentuk akar. Nah, kita mulai bentuk akar. Kita ingat kembali bentuk akar yang sudah kita dapatkan, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa A pangkat setengah. Nah, A pangkat setengah itu kalau dinyatakan dalam bentuk akar itu tidak lain adalah akar A. Kemudian bentuk akar adalah bilangan-bilangan yang di bawah tanda akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional. Jadi bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional. Sebagai contohnya sudah tempo hari, akar 2, akar 3, akar 8, akar 15, akar 50 dan seterusnya. Ini termasuk bilangan irasional. Ini cepat saja karena pada video sebelumnya atau pada materi sebelumnya ini sudah kita bahas. Bedakan dengan akar 1, akar 4, akar 64. Ini jelas nilainya bisa kita dapatkan. Akar 11, akar 42, akar 64 adalah 8. 1, 2, 8 adalah bilangan bukan irasional, artinya ya bilangan rasional itu sendiri. Kita lanjutkan. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, tempo hari sudah kita jelaskan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Itu tidak lain adalah dengan cara mengubah bilangan yang ada di dalam tanda akar itu menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya itu bisa ditarik akarnya secara langsung. Sebagai contoh akar 32, kita ingat lagi akar 32, akar 16 kalikan 2, akar 16 sendiri dikalikan dengan akar 2. Allah. Nah, akar dari 16 itu adalah 4, kemudian akar dari 2 itu adalah akar 2 itu sendiri. Kita lanjutkan. Akar 125 adalah akar 25 kalikan 5. Akar 25 kita kalikan dengan akar 5, hasilnya adalah 5 akar 5 itu sendiri. Nah, ini sifat-sifatnya operasi bentuk akar. Yang pertama adalah akar A kalikan B itu sama, artinya kalau kita pecah menjadi akar A dikalikan akar B. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian akar pangkat N dari A kalikan B itu juga sama, kita pecah menjadi akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari B, dimana N itu adalah bilangan asli sementara N itu adalah lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kalau ada bentuk akar pangkat N dari A pangkat N itu sama artinya dengan A itu sendiri, dengan catatan bahwa akar pangkat N dari A itu sendiri adalah real. Nah, penjumlahan dan pengurangan dapat disederhanakan apabila akar-akarnya sejenis. Cepat saja, akar 75 dikurangi akar 147, akar 75 kita sederhanakan. Kemudian akar 147 kita sederhanakan juga, akar 48 juga kita sederhanakan, hasilnya adalah seperti ini. Kita tinggal menjumlahkan bilangan-bilangannya, jadi 5 dikurangi 7 ditambah 4, kemudian dikalikan dengan akar 3 itu sendiri.
hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, kemudian perkalian bentuk akar dengan menggunakan sifat akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari B, itu tidak lain adalah akar pangkat N dari A kalikan B. Sebagai contohnya, akar 7 kalikan akar 6 itu sama artinya dengan akar 7 kalikan 6 sama dengan akar 42. Yang kedua, 2 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 12 itu sama artinya dengan 2 kalikan 3 hasilnya 6, kemudian kalikan akar dari 2 kalikan 12 yaitu akar 24 sehingga hasilnya adalah 6 akar 24. Nah, kemudian pembagian bentuk akar. Nah, ini kita mulai sekarang. Bentuk yang pertama adalah A per akar B, atau ini sering juga disebut sebagai merasionalkan bentuk pecahan irasional. Kenapa dikatakan pecahan irasional? Karena penyebutnya ini adalah merupakan bilangan irasional, sehingga nanti akan kita rubah sehingga penyebutnya akan berubah menjadi bilangan rasional. Jadi pembagian bentuk akar ini sering disebut sebagai merasionalkan bentuk pecahan irasional. Caranya kalau ada bentuk A per akar B, A per akar B itu sama artinya dengan akar A. Saya ulang, A per akar B dikalikan dengan, kita lihat penyebutnya adalah akar B, sehingga harus kita kalikan dengan akar B dibagi akar B. Kenapa kok dikalikan dengan akar B per akar B? Karena akar B dibagi dengan akar B itu nilainya adalah 1, sehingga tidak akan mengubah nilai. Nah, sehingga bentuknya akan berubah, pembilang kalikan pembilang dibagi penyebut kalikan penyebut. A dikalikan akar B hasilnya adalah akar B, A akar B, sementara akar B dikalikan dengan akar B itu sama artinya dengan akar B pangkat 2 yang tidak lain adalah B itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah akar B per B, atau sering juga ditulis sebagai A per B kali akar B. Sebagai contoh, yang pertama, ini rasionalkan bentuk 8 per akar 2. Nah, ini bisa kita kalikan ya, bentuk mula-mula kita kalikan dengan, nah, dilihat pembilangnya akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. 8 dikalikan akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2 dibagi akar 2 kalikan akar 2 hasilnya adalah 2. Kenapa kok 2? Karena 2 kalikan 2 4, sehingga akar 4 sama dengan 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa menyederhanakannya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 akar 2. Kita lanjutkan. Nah, 10 per 2 akar 5. 10 per 2 akar 5. Nah, ini kita tulis bentuk mula-mulanya 10 per 2 akar 5 dikalikan dengan, nah, tidak perlu 2 akar 5 per 2 akar 5, tetapi cukup yang kita lihat adalah bilangan irasionalnya ini. Akar 5 dibagi akar 5. Sehingga pembilang kali pembilang 10 akar 5 dibagi dengan 2 kalikan akar 5 kali akar 5 sama artinya dengan 2 kalikan akar 25 sama dengan 2 kali 5. Kalau sudah ada bentuk seperti ini, kita bisa melihat 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10, sehingga hasilnya adalah 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. 1 kali akar 5 hasilnya adalah akar 5 itu sendiri. Ini bentuk yang sederhana atau merasionalkan bentuk A per akar B. Nah, bentuk yang kedua sedikit agak kompleks ya, sedikit agak kompleks.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merasionalkan bentuk K per A plus akar B ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya juga. Kita harus mencari sekawan dari A plus akar B. Sekawan dari A plus akar B itu tidak lain adalah A minus akar B. Jadi berlawanan tandanya. Jadi cari sekawan dari A plus akar B. Sekawannya adalah A minus akar B. Nah, caranya bentuk mula-mula kita tuliskan K per A plus akar B. Kita tuliskan di sini, kemudian kita kalikan dengan pembagian dari sekawannya tadi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi di sini adalah plus, di sana adalah minus. Nah, di sini juga minus. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau ini dibagi, hasil baginya adalah 1, tidak mengubah nilai. Nah, kemudian bentuk ini akan kita kalikan, K kita kalikan dengan A dikurangi akar B. Kemudian bentuk yang di bawah ini kita ingat lagi, bentuk kuadrat di kelas 8. A ditambah akar B kalikan sekawannya A dikurangi akar B itu tidak lain adalah komponen yang depan dipangkatkan 2 dikurangi komponen yang belakang dipangkatkan 2, sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan hasilnya adalah K kalikan A dikurangi akar B dibagi dengan depan A pangkat 2 dikurangi belakang dipangkatkan 2 akar B dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah B. Ini bentuk yang kedua. Nah, sebagai contohnya, yang pertama 2 per 1 plus akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita tulis bentuk awalnya ya sama, kemudian kita cari sekawan dari 1 plus akar 3. Hasilnya adalah 1 dikurangi akar 3 dibagi dengan dirinya sendiri, 1 dikurangi akar 3. Hasilnya pembilang kali pembilang, penyebut kalikan penyebut. 2 kalikan ya, 2 kalikan 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi 3. Kenapa? Depan dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1, kemudian belakang dipangkatkan 2 ya, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan lagi akan berubah menjadi, nah ini 2 ya, 2 kalikan 1 dikurangi akar 3, kemudian tadi dibagi dengan 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kita sederhanakan 2 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga bentuk akhirnya akan berubah menjadi ini, negatif dalam kurung 1 dikurangi ya, negatif 1 dikurangi akar 3. Jadi kalau kita mungkin ingin jadikan bentuk yang lain, bisa juga negatif 1 ditambah negatif kali negatif positif, nanti ditambah akar 3, atau bisa juga dirubah menjadi akar 3 dikurangi 1 ya. Jadi kalau dirubah, nah, diselesaikan, kurungnya dibuka, hasilnya adalah akar 3 dikurangi 1. Sekali lagi, negatif kali 1 hasilnya adalah negatif 1, negatif kalikan negatif akar 3 hasilnya adalah akar 3. Contoh yang kedua, 8 dibagi atau 8 per 5 dikurangi akar 17, hasilnya adalah, ditulis lagi, kita cari sekawannya, sekawannya adalah 5 ditambah akar 17. Dengan cara yang sama kita kalikan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kalikan penyebut. Nah, penyebutnya dikalikan tadi, depan dipangkatkan 2 dikurangi belakang dipangkatkan 2, hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya oke, 8 dibagi 8, 8 dibagi 8 1, sehingga hasil akhirnya adalah 5 ditambah akar 17.
Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, kita merasionalkan dua bentuk ini tadi. Tolong dipahami, dicermati, dan nanti bisa latihan soal dengan menggunakan buku siswa atau di buku yang lain. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Nah, bentuk yang berikutnya K per akar A ditambah akar B, sedikit agak kompleks ya. Jadi kalau tadi penyebutnya itu hanya ada satu bentuk akar, kalau sekarang ini dua-duanya sudah menggunakan tanda akar. Nah, caranya juga sama, kita cari sekawannya. Sekawan dari akar A plus akar B itu tidak lain adalah akar A minus akar B. Pembilang kalikan pembilang, hasilnya adalah K kalikan akar A dikurangi akar B dibagi atau per dengan depan dipangkatkan 2, hasilnya adalah A, kemudian dikurangi dengan belakang dipangkatkan 2, hasilnya adalah B. Sebagai contohnya, akar 3 dikurangi akar 2 dibagi atau per akar 3 plus akar 2. Hasilnya ditulis lagi soalnya dikalikan dengan sekawannya. Nah, kalau di sini positif berarti yang di belakang adalah negatif. Atas bawah sama. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya adalah oke. Karena bentuknya sama sehingga bisa kita menjadikan bilangan berpangkat. Kemudian kalau yang bawah, depan kali depan dikurangi belakang kalikan belakang, atau depan pangkat 2 dikurangi belakang pangkat 2. Hasilnya yang atas, depan sendiri dipangkatkan 2, hasilnya adalah 3, kemudian dikalikan dikurangi karena di sini tandanya kurang, 2 kali depan kali belakang. Oh, berarti 2 kalikan akar 3 kalikan akar 2. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Kemudian ditambah dengan belakang sendiri dipangkatkan 2. Akar 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian dibagi dengan depan dipangkatkan 2, hasilnya 3. Dikurangi belakang dipangkatkan 2, hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2, 1. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. 3 dikurangi 2 akar 6 ditambah 2 karena dibagi 1 ya. Nah, setelah disederhanakan hasilnya adalah, nah ini 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 dikurangi 2 akar 6. Intinya Nana harus teliti ya, intinya harus teliti dan jangan putus asa. Nah, berikutnya adalah menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat, anak-anak. Ini yang keempat. Sifat yang digunakan adalah ini. Jika ada A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka kesimpulan kita adalah P itu pasti sama dengan Q. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dipangkatkan suatu bilangan, ini hasilnya sama, maka pangkatnya mesti juga harus sama. Sebagai contoh, carilah nilai X yang memenuhi persamaan di bawah ini. Yang pertama, 4 pangkat 3X itu sama dengan 64. Soal yang kedua, 9 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurangi 3X. Cara menyelesaikannya, yang perhatikan, 4 pangkat 3X sama dengan 64. Nah, 64 ini kita rubah menjadi bilangan pokok yang sama, yaitu 4. Nah, kita ingat 64 itu pangkat berapa, anak? Ya, pangkat 3. Nah, sekarang jika sudah kita dapatkan bilangan pokok yang sama yaitu 4, maka tinggal kita lihat di sini pangkatnya. Di sini ada pangkat 3X, di sini ada pangkat 3. Maka pangkatnya harus sama.
berarti 3x harus sama dengan 3. Nah, ini persamaan biasa, persamaan linear satu variabel. Bagaimana cara menentukan nilai x-nya? Nilai x-nya tidak lain adalah 3 dibagi 3. Nah, x-nya dibagi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita mau cross check ya silahkan. 1 dikembalikan ke sini. 1 kalikan 3 hasilnya adalah 3. Oh, berarti 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Berarti jawaban kita benar. Kemudian yang kedua, 9 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurangi 3x. Nah, ini bilangan pokoknya 27, sementara di sana ada bilangan pokoknya adalah 9. Nah, 9 pangkat berapa sama dengan 27? Nah, ini susah. Sehingga kita harus ingat 9 sama 27 itu akan lebih atau memiliki kesamaan, memiliki faktor berapa anak-anak? Faktornya adalah 3 walaupun 9 juga. Nah, tetapi 27 itu tidak bisa dibawa ke 9 pangkat. Ya, bisanya adalah 3 pangkat. Nah, sementara untuk 9 juga 3 pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 2. 27 3 pangkat berapa? Pangkat 3. Oke. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2, pangkat yang lainnya tetap. Kemudian 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3, pangkatnya tetap. Nah, kita ingat sifat yang berikutnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya adalah hasil kalinya. Nah, sehingga kalau kita kalikan 2 kalikan 2x hasilnya adalah 4x. Kemudian 2 kalikan minus 1 hasilnya adalah negatif 2. Sementara 3 kalikan 4 hasilnya 12, 3 kali negatif 3x hasilnya adalah negatif 9x. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, langkah berikutnya apa? Pangkat harus sama. Kita buat satu persamaan, 4x dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 9x. Dengan memindah ruas, menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita bisa mengubahnya menjadi 4x ditambah 9x, ini maaf ya, ini 9x sama dengan 12 ditambah 2. Jadi negatif 9 kita pindah ruas ke sana menjadi positif 9x, sehingga akan kita dapatkan 4 ditambah ya, ini 4 ditambah 9x ini ya, 4x ditambah 9x hasilnya adalah 13x, harus sama dengan 14, maka x nya sama dengan 14 per 13. Nah, demikian anak-anak, jadi sedikit materi kita pada pertemuan yang keempat ini ya. Jadi dipelajari ulang ya, disimak baik-baik penjelasan dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan dengan menyimak apa yang saya sampaikan kalian bisa memahaminya. Nah, demikian anak-anak apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Senantiasa pesan saya tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi